Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa bertemu kembali dengan kalian dalam sebuah penyampaian video di dalam materi mata pelajaran PKN seperti biasa di SMK Handayani Banjaran. Nama Bapak Yayan Suparyan. Sehari-hari disebut Pak Yayan. Hari ini mari kita lanjutkan materi yang sudah kita sampaikan minggu yang lalu dan ini ada lanjutannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak kita bertemu kembali dalam materi PPKN hari ini. Kita masih melanjutkan tentang bab 2 kelas 12 tentang dasar dan ciri Indonesia sebagai negara hukum, di mana kita masih melanjutkan dari teori yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu. Mari kita lanjutkan. Tentu saja Bapak harus menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kalian setelah mempelajari pembelajaran hari ini. Ya, kalian diharapkan memahami tentang apa sih ciri-ciri dan tujuan hukum berdasarkan para ahli hukum. Di sini akan kita sampaikan nanti, dan kalian juga akan harus memahami tentang isi dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 45 bahwa Indonesia itu adalah negara hukum dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang akan kita pahami dan akan kita pelajari pada pembelajaran materi hari ini. Mari kita lanjutkan. Kita awali dengan ciri dan tujuan hukum. Menurut Profesor Dr. CNT Kansil SH dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, memberikan penjelasan tentang ciri-ciri hukum itu adalah sebagai berikut. Kamu tahu kan, hukum itu sifatnya memaksa. Yang pertama, adanya sebuah perintah. Jadi negara membuat sebuah hukum itu pertama untuk perintah, dan yang kedua adalah untuk melarang. Sebab hukum itu sifatnya untuk melakukan suatu hal agar ada sebuah keadilan, ada sebuah kebaikan, dan ada sebuah keamanan di dalam suatu negara. Jadi otomatis yang pertama adanya perintah dan ada larangan, dan di mana larangan dan atau perintah itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjalani hukum dan di mana hukum tersebut diberlakukan. Jangan sampai kalian itu tentang hukum itu melakukan sebuah pelanggaran. Kalau terjadi demikian, maka konsepnya jadi berubah. Maka datangnya nanti adalah sebuah sanksi. Jadi jikalau dengan sengaja melanggar kaidah tersebut, maka dikenakan sanksinya yaitu berupa hukuman. Nah, ini adalah tujuan hukum. Tujuan hukum yang dapat dipahami adalah Bapak mengutip dari berbagai pendapat para ahli. Yang tadi disebutkan oleh Prof. Kansil tadi, ya, pertama mengatakan bahwa tujuannya adalah menjamin adanya sebuah kepastian hukum dalam sebuah masyarakat hukum yang harus bersendikan keadilan, yaitu asas-asas keadilan dan dari masyarakat tersebut. Tentu saja kan ada hukum otomatis untuk menjamin sebuah keadilan atau kepastian hukum. Terus kalau menurut Prof. Subekti Sarjana Hukum menyatakan bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, sebab negara yang membuatnya. Ya, otomatis tapi tetap samanya adalah keadilan. Terus yang ketiga adalah Prof. Mr. L.J. Van Aveldon mengungkapkan tujuan hukum itu ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Sebab itu hukum menghendaki perdamaian. Jadi kalau berdasarkan daripada tujuan ini semua, hukum itu tetap adalah satu, untuk menjamin adanya kepastian hukum, dan nantinya itu ada keadilan, dan dari keadilan tersebut ada sebuah kedamaian, dan ada perdamaian itu otomatis keamanan negara dapat terjadi setelah adanya hukum ditegakkan. Nah, itu demikian ya. Kalian mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini ya, kalian coba lihat
logo daripada hukum, adanya sebuah timbangan dan adanya sebuah palu, di mana logo ini melambangkan sebuah keadilan. Kan untuk timbangan menyatakan sebuah keadilan ini adalah proses hukum. Proses hukum itu harus ada timbangannya, harus ada tidak langsung diputuskan melalui ketok palu seperti begitu. Tapi artinya di dalam proses hukum itu adalah sebuah pengadilan untuk kita ambil tindakan yang seadil-adilnya, kan seperti begitu. Maka posisinya harus balance, harus seimbang. Jangan sampai ada yang hukumnya yang melakukan kesalahannya ringan mendapatkan hukuman yang berat, ataupun juga sebaliknya. Makanya posisinya adalah model timbangan dan hakim melambangkan palu untuk memutuskan sebuah perkara. Itu sebagai contohnya. Boleh kita lanjutkan ya. Kamu sering mendengar Indonesia adalah negara hukum. Apa sih? Apakah benar pernyataan tersebut? Nah, ini dasarnya adalah ini. Memang benar sekali, Indonesia itu adalah negara hukum. Apa undang-undangnya? Pertama, dari pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini bunyi dari pasal 1 ayat 3. Dan juga ada bunyi daripada pasal 27 ayat 1. Diteletakkan kembali dasar hukum setiap negara, yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada terkecualinya. Nah, jadi dasar daripada Indonesia negara hukum ini yaitu betul sekali dari pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 dengan tegas menyatakan Indonesia merupakan negara hukum sehingga bersifat mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintah serta wajib seluruh warga negara dan pemerintahan untuk menjunjung tinggi hukum. Jelas ya? Nah, dari pernyataan ini kalian harus paham. Nah, untuk memperkuat bahwa negara kita merupakan negara hukum, di sini disebutkan, ini ada cirinya ya. Sehubungan dengan negara hukum dari aliran Anglo-Saxon, Albert Van Disse tahun 85 menyatakan ada 3 ciri negara hukum. Yang pertama adalah supremacy of law atau supremasi hukum, dalam arti bahwa tidak ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum atau istilahnya disebut equality before the law, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Dan yang ketiganya adalah penegasan serta pelindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan atau Constitution based of individual right of enforced by the courts ya. Jadi artinya di dalam ciri ini tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum dari kondisi seperti gini ya. Dan semua orang mempunyai kewenangan sehingga seseorang itu disebutkan di sini hanya diboleh dihukum jika melanggar hukum. Dan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum atau equality before of the law. Nah, ini yang menjelaskan kalimat yang Bapak tadi sampaikan ya. Nah, itu seperti begitu ya. Mari kita lanjutkan. Pada gambar berikut ini, nah, mengapa kita itu harus ada hukum? Kalian harus sadar ya. Contoh daripada pelanggar hukum pada di sini Bapak sebagai contohkan ini pelanggar hukum ada anak sekolah yang harus kamu hindari. Ini coba kalau misalnya ini dibiarkan, seorang anak sekolah mengendarai kendaraan bermotor, yang pertama apa kesalahannya? Ya betul, 1, mereka naik kendaraan bermotor bertiga. Yang kedua, menggunakan kendaraan motor di samping bertiga tidak menggunakan helm. Ini kalau dibiarkan ini akan berdampak yang jelek kepada atas hukum tersebut. Dan ini yang keduanya ini telah terjadi lagi nih pelanggaran terhadap pelanggaran hukum itu banyak sekali terjadi di kita ini adalah aksi tawuran yang dilaksanakan oleh orang-orang atau anak-anak sekolah. Ini sebuah pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan. Makanya hukum itu harus ditegakkan biar bisa mengadili dan tidak membiarkan kondisi ini terus terjadi.
Dan otomatis mereka yang bersalah harus diberikan sanksi hukumannya. Biar ada efek jera dan tidak mengikuti. Akhirnya apa? Citra perdamaiannya, citra keamanannya akan nampak jika hal-hal ini dilaksanakan secara proses hukum secara jelas. Nah, jelas kan dari gambar yang Bapak sampaikan berikut ini. Lanjutannya, nah kalau tadi kita telah melihat daripada contoh gambar, nah ini Bapak berikan lagi sebuah teori, ciri negara hukum menurut aliran Eropa kontinental. Tinggal kita baca. Jadi menurut aliran Eropa kontinental yang dinyatakan oleh Frederick Julistad, negara hukum atau Rechtsstaat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Yaitu mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. B-nya, untuk melindungi hak asasi tersebut, penyelenggara negara harus berdasarkan pada pemisahan atau pembagian kekuasaan. Dan ketiganya, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah bekerja berdasarkan pada peraturan, yaitu peraturan yang ada di dalam undang-undang ya. Dan yang keempatnya, apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan undang-undang masih melanggar hak asasi, campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi, maka pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Jadi tetap pada dasarnya hukum itu ketika ada pengakuan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia dan untuk melindungi hak tersebut pemerintah melakukan sebuah tindakan dan untuk melaksanakan tindakannya maka mereka memberikan sanksi yaitu sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya dan sanksi itu diberikan berdasarkan peraturan atau undang-undang yang telah dibuatnya seperti yang disampaikan dalam bagian C yang tersebut dituliskan di atas. Itu seperti itu ya. Bapak berikan lagi contoh, ini contoh sebuah pelanggaran hukum di jalan raya. Ini jalan raya kembali. Ini kesalahannya apa? Coba lihat. Di sini. Ini jalan idealnya diperuntukkan untuk bis. Tiba-tiba motor masuk, mobil masuk. Nah, ini kan sebuah pelanggaran. Yang kedua, kamu lihat di situ ada traffic light-nya, ada sebuah rambu lalu lintas di mana di situ dalam rambu lalu lintas itu tidak boleh melakukan belok di tengah-tengah di situ. Untuk apa? Agar tidak terjadi kemacetan. Coba lihat saja sendiri. Malah dengan sengaja orang-orang yang kendaraan bermotor, orang-orangnya sengaja membelokkan di sini. Karena apa? Karena tidak bertugas hukum. Nah, itu suatu hal yang tindakan yang salah. Idealnya kan tidak seperti ini. Jadi kita itu harus menegakkan hukum ketika ada atau tidak ada polisi. Walaupun tidak ada, kalau itu sebuah pelanggaran, maka kita jangan melakukan pelanggaran tersebut. Nah, ini yang patut kita pelajari dan patut kita contohkan seperti itu. Tapi kalau gambar yang kamu lihat ini, jangan kamu berikan dan dicontohkan dan diikuti ya. Itu seperti itu. Bapak lanjutkan lagi. Untuk lebih memberikan penegasan daripada ciri Indonesia sebagai negara hukum. Ini juga disebutkan oleh ahli hukum menurut Pak Azhari dalam buku Negara Hukum di Indonesia tahun 1995 merumuskan ciri khas Indonesia sebagai negara hukum itu memiliki unsur utamanya yaitu ada 6 di sini. Pertama, hukum itu harus bersumber pada Pancasila. Tentu saja Indonesia kan Pancasila itu sumber hukum dari awalnya itu kan dari sana. Yang 5 tadi. Terus yang keduanya harus berkedaulatan rakyat. Ini kepentingan rakyat itu harus yang lebih diutamakan. Terus yang ketiganya adalah pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi. Jadi ketika hukum itu ditegakkan, maka undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu konstitusinya. Untuk apa? Untuk alat pijakan kita ketika mengambil sikap dari apa yang terjadi di dalam di jalan dan lain sebagainya. Nah, lihatnya itu kepada undang-undang kalau ada sebuah pelanggaran. Dan kalau tidak ada undang-undangnya, kita tidak bisa melakukan seperti itu. Dan yang keempatnya, persamaan kedudukan di dalam hukum, yaitu equality before of the law. Jadi artinya hukum itu
harus ditegakkan secara bersama-sama. Jadi tidak ada orang yang kebal terhadap hukum, baik pejabat, baik bukan pejabat, contohnya rakyat biasa. Kalau memang melakukan kesalahan ya harus kita tegakkan. Hukum itu seperti itu. Dan yang kelimanya, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Ya, kamu tahu sendiri, kalau menegakkan itu harus betul-betul. Tadi kan harus ada timbangannya, harus ada ketuk palunya, dan ini jangan ada hal yang lainnya, misalnya aksi sogok menyogok dan lainnya, itu tidak boleh dilakukan. Kalau tidak seperti itu, maka ada istilah kamu, hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Karena apa? Nah, ini pengaruhnya karena bagian ini, kekuasaan hukum ini di sini terpengaruh dari kekuasaan yang lainnya. Nah, itu ya. Dan yang keenamnya, pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama DPR. Indonesia negara hukum berdasarkan Pandak Pancasila. Nah, itu seperti gitu ya. Kamu lebih jelas lagi di sini. Nah, berdasarkan dari contoh-contoh yang Bapak sebutkan, baik secara teori maupun secara gambar-gambar, jadi lebih tepatnya, marilah kalian sebagai generasi muda, sebagai pelajar, lebih baik budayakanlah sadar dan taat hukum. Sebab kalau kita sadar dan taat hukum, kita itu enak sih sebetulnya, tidak melanggar, mau kemana-mana juga bebas. Nah, itu contohnya. Ini upaya pemerintah nih. Kadang-kadang kita juga kan, sekolah kita suka kedatangan dari Kapolsek memberikan tentang budaya sadar hukum ya. Itu seperti itu, agar manusia ini menjadi manusia yang cerdas, manusia yang aman, manusia yang berdaulat. Akhirnya negara kita itu menjadi negara yang aman dan damai. Nah, seperti contohnya ada yang seperti begini. Kalau boleh Bapak sampaikan ciri warga sadar hukum itu apa? Nah, ini contohnya ya. Kesadaran hukum, cirinya tingkat kepatuhan hukumnya tinggi, maka angka pelanggaran hukumnya menjadi rendah. Kalau di satu daerah itu dianggap aman, artinya kesadaran hukumnya sudah tinggi. Tapi kalau misalnya di daerah tersebut masih terjadi kekacauan, pencurian, dan lain sebagainya, gitu saja ukurnya. Berarti kesadaran hukum dari daerah tersebut masih rendah. Nah, kalian harus pilih yang mana. Kalau kalian ingin aman, kalian ingin tertib, kalian ingin hidup damai, dan kalian ini ingin hidup sejahtera, tidak ada gangguan ini, maka itu ikuti tentang kesadaran hukum ini. Cirinya apa? Tingkat kepatuhan hukumnya harus betul-betul kita tegakkan secara bersama-sama. Nah, itu makanya ini mari kita budayakan hal yang seperti itu. Dari hal yang kecil-kecil saja dulu. Jelas ya? Bapak contoh berikan gambar yang lainnya ini. Nah, ini contoh sikap sederhana orang-orang yang taat terhadap hukum. Enak sih sebetulnya. Kita lakukan dari hal kecil aja. Tidak usah dari hal-hal yang besar. Misalnya di sekolah, kita membuang sampah pada tempatnya, itu berarti sudah sadar terhadap hukum. Terus kita hormat pada orang yang lebih tua. Nah, itu ulah ya mah sotik-sotik, pamelong-melong, ger pasea. Itu kan tidak demikian. Terus yang ketiganya lagi nih, sadar hukum, kita melakukan beribadah. Beribadah dengan cara baik dan benar. Ada seorang pemimpin, yang lainnya mengikuti imamnya. Itu kan enak. Apa yang dilakukan oleh pemimpin ikuti oleh rakyat dan bangsanya, agar tercipta sebuah keadilan, agar tercipta sebuah keamanan. Dan kalau yang tengah tadi menghormati orang yang lebih tua, ini toleransi juga, yang mengabad peraturan etika kita ya. Wajar kalau orang lebih muda menghormati kepada orang yang lebih tua. Nah, ini yang harus kamu lakukan. Hal yang kecil-kecil saja terlebih dahulu. Tidak usah ini. Jadi sebab dari hal kecil ini mudah-mudahan kesananya akan lebih baik lagi. Nah, itu. Coba Bapak akan sampaikan lagi nih. Bagaimana apakah ada manfaat dan ada hikmah daripada sebuah taat aturan? Ini ada. Ini dan bagus sekali. Hikmahnya adalah apa? Hidup menjadi tenang.
dan tentram. Kehidupan lebih tertata dengan baik dan mudah dijalani. Hidup lebih efektif, tidak membuang-buang waktu. Terus, apalagi mendapat kemuliaan dari sesama manusia. Dan yang paling terakhir, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sulitnya sih? Di dunia aman, di akhirat aman, ya. Jadi kita kan di dalam kehidupan manusia itu ingin terbebas dan ingin di dunia itu senang dan di akhirat juga senang. Di dunia senang dan di akhirat masuk surga, itu kan. Apa yang harus dilakukan? Ya, taati semua aturan yang sudah disepakati, baik aturan secara pemerintahan maupun aturan di dalam agama. Sehingga kehidupan kita akan terbebas, aman, sejahtera, adil, tentram, damai. Apalagi kan enak kita kalau misalnya kita taat terhadap hukum. Jadi apa yang Bapak sampaikan kali ini, mudah-mudahan negara Indonesia, negara hukum itu kalian laksanakan, patut dijalankan, ya. Sebab tidak enak lah kalau menjadi orang yang melanggar itu. Harus ingat ya, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kita mendapatkan teman 1000 orang itu tidak cukup, tapi kalau kita punya musuh 1 orang itu sudah terlalu banyak. Hindari yang demikian itu, ya. Itu silahkan kalian pahami, silahkan kalian ikuti dan jalankan. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sehat, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang taat terhadap hukum. Coba demikian yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini, ya. Dan sebagai penutupnya kalian yang pertama tadi ciri negara hukum kan sudah ketahui, tujuan hukum juga sudah Bapak sampaikan. Dari apa yang Bapak sampaikan ini, semoga kalian memahami dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Tetaplah semangat dan semoga kalian terus sehat, serta dalam pelajaran ini dapat dipetik hasilnya bahwa kalian harus berusaha untuk tidak melanggar hukum, baik di sekolah, di keluarga, di masyarakat, ataupun di pemerintah. Paham ya? Saya Bapak tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kalau Bapak telah menyampaikan materi video hari ini pada kalian semua. Mudah-mudahan kalian paham, kalian tetap semangat, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa memberikan manfaat baik untuk kalian, untuk Bapak, dan menjadikan bekal kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Salam Baraya Handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.